Perkenalkan, nama saya Stefanus Aldo, NIM saya 19104168661. Saya dari kelas A1 pagi, mata kuliah Manajemen Operasi 2, dosen Pak Adi Musalim SEMM. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi yaitu Supply Chain Management. Langsung saja, Supply Chain Management adalah ringkasan kegiatan yang diperlukan untuk merencanakan atau pengambilan dan menjalankan arus produk. Ini merupakan proses atau meliputi proses memperoleh bahan baku, proses produksi, hingga distribusi produk ke konsumen akhir dengan cara paling efisien dan hemat biaya. SCM atau Supply Chain Management merupakan usaha yang luas dan kompleks yang bergantung pada setiap mitra, dari pemasok hingga produsen, dan seterusnya, supaya dapat berjalan dengan baik. Tujuan dari manajemen rantai pasokan sendiri adalah untuk memaksimalkan nilai pelanggan dan mendapatkan keunggulan kompetitif di pasar. Untuk pencapaiannya dibutuhkan sebagai upaya baik strategi bisnis dan perangkat lunak khusus. Supply chain management melibatkan begitu banyak proses, mulai dari persiapan produk hingga memenuhi kebutuhan konsumen. Berikut ini adalah penjelasan mengenai pesan dan fungsi dari setiap proses di dalamnya. Yang pertama adalah perencanaan. Ada beberapa aktivitas yang dilibatkan dalam tahap perencanaan, mulai dari perakiraan atau permintaan konsumen, perencanaan pembelian, dan perencanaan produk, sehingga persiapan tenaga kerja dan transportasi. Perakiraan permintaan konsumen atau demand plan setting dilakukan agar penjualan dapat mengetahui jenis dan jumlah produk yang harus dipersiapkan selama kurun waktu tertentu. Ini penting dilakukan untuk memastikan bahwa produk yang akan diproduksi dan dijual telah sesuai dengan permintaan konsumen. Dalam melakukan perkiraan penjualan, harus melihat laporan penjualan dan investasi, serta memperlihatkan strat pasar untuk melakukan prediksi permintaan secara otomatis. Penjualan sebaiknya mempertimbangkan untuk menggunakan sistem secara manajemen atau investasi, sehingga ini menyediakan laporan investasi yang akurat dan alat plan setting yang memungkinkan penggunaan untuk mendapatkan hasil prediksi hanya dalam hitungan detik. Selanjutnya ada pembelian atau penggandaan. Setelah mengetahui jenis dan jumlah barang yang harus dibeli melalui demand plan setting, kini saatnya untuk memperoleh barang tersebut. Procurement atau pengadaan adalah perolehan barang dengan harga terbaik dalam jumlah yang tepat dan pada waktu yang tepat. Proses pengadaan ini biasanya melibatkan beberapa tahap, yaitu pengajuan pembelian, penilaian pengajuan, dan persetujuan pembelian, dan pemesanan ke pemasok. Admin bertanggung jawab untuk memeriksa dan mencatat apa saja yang harus dibeli dan kemudian mengajukannya kepada manajer pembelian. Pengadaan akan terjadi atau menjadi lebih mudah dan sederhana dengan bantuan sistem manajemen pembelian. Dengan perangkat lunak ini, Departemen Pembelian dapat membuat permintaan penawaran atau purchase order, persetujuan pembelian, dan kontrak payung secara instan. Procurement atau software yang baik bahkan menyediakan supplier portal untuk mempercepat oleh proses pemesanan ke pemasok. Yang terakhir adalah produksi. Proses produksi merupakan proses di mana keseluruhan bahan baku akan diolah menjadi produk jadi. Proses ini biasanya tidak hanya melibatkan tenaga kerja manusia tetapi juga mesin. Perhatikan dalam proses produksi dapat menyebabkan penundaan pengiriman, pemesanan, dan tentunya menyebabkan ketidakpuasan pelanggan. Oleh karena itu,
Downtime harus dilakukan dengan memastikan produktivitas tenaga kerja, mesin, dan peralatan. Pengelolaan gudang. Setelah barang selesai diproduksi, maka barang tersebut harus disimpan di dalam gudang. Pengelolaan gudang terdiri dari pemasukan inbound atau inbound dan pengeluaran outbound. Barang pengambilan dan penyampaian cross docking dan stock of name. Setiap barang yang masuk dan keluar harus selalu dicatat. Stock of name juga harus dilakukan secara berkala agar tidak ada perbedaan antara jumlah fisik barang yang sebenarnya dan jumlah barang yang tercatat dalam pembukuan. Seluruh aktivitas di gudang yang memahami waktu ini dapat diotomatiskan dengan bantuan warehouse management software. Selanjutnya, yang terakhir itu pengiriman pesanan. Setelah barang pesanan diambil dari gudang dan dikemas, maka langkah selanjutnya adalah pengiriman ke pelanggan. Kurir dan transportasi harus dipersiapkan terlebih dahulu agar barang dan segera dikirim. Untuk memastikan agar pemesanan sampai ke tempat pelanggan secara tepat waktu, penjual sebaiknya memiliki alat untuk melacak kurirnya dengan EQT inventory. Anda dapat melacak keberadaan kurir melalui smartphone. Sistem ini juga memungkinkan kurir untuk mengonfirmasi ketika pemesanan sudah diantar ke pelanggan. Baik, hanya ini penjelasan materi saya tentang supply chain management. Saya ucapkan terima kasih.